Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, saya yakin percaya kita semua ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Mari sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita satukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada menikmati segala berkat-Mu yang Kau sudah siapkan bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami pohonkan biarlah Allah boleh memberkati firman-Mu sebentar yang akan kami dengar. Biarlah urapan Allah menyertai hamba-Mu, bahkan kami sekalian. Kami sama-sama boleh mendapatkan kekuatan, pertolongan daripada-Mu Tuhan. Layakkan seluruh kehidupan kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon ampun. Bahkan ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Roh-roh jahat di udara ingin mengganggu konsentrasi kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengambil tema pagi hari ini yaitu Allahku akan memenuhi keperluanmu. Puji Tuhan. Mari sesuai dengan tema kita saat pagi hari ini kita buka dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-19. Filipi 4 ayat 19 untuk pembacaan ayat pertama ini sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama memperkatakan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kalau ketika kita mendengar ayat ini, oh amin, haleluya ya. Karena mungkin ayat ini tentang berkat, pengadaan apa yang menjadi keperluan setiap kita. Saya ingin percaya setiap kita memiliki keperluan masing-masing. Baik di dalam kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai bapak yang bekerja, atau bapak ibu saudara yang bekerja, atau sebagai saudara-saudara mungkin pemuda-pemudi kalian yang mungkin masih menempuh pendidikan. Ada banyak keperluan yang kita perlukan ya. Sebab itu pagi hari ini firman Tuhan sama-sama kita belajar tentang bagaimana Allah yang kita sembah ini adalah Allah penyedia segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau saya belajar sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, kalau di dalam terjemahan NIV atau New International Version, di sana dikatakan bahwa and my God will meet, ya. Di situ dikatakan will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Jadi di sana ada kata meet. Tapi kalau saya lihat lagi kalau di New King James Version, di sana ditulis dengan kata yaitu and my God shall supply. Maaf ya kalau bahasa Inggris saya mungkin tidak terlalu bagus atau baik. Di sana ada kata supply ya, NIV kata meet, tetapi kalau New King James Version supply. Dan kalau saya pelajari, kalau arti meet sendiri itu yaitu memenuhi, bisa juga menemui atau jumpa, menjumpai, mencukupi, menerima, mendapat dan memuaskan. Itu arti kata meet. Tapi kalau arti kata supply sendiri yaitu dia menyediakan. Dia memberikan, dia memenuhi. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Jehovah Jireh. Kalau mungkin ada pujian yang mengatakan Jehovah Jireh, my provider. Bahwa dia adalah Allah penyedia. Dia Allah yang menyediakan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, saya akan belajar dari satu cerita. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes. Yohanes pasalnya yang kedua. Di sini kita akan belajar ada satu cerita yaitu
Mungkin dari kita sekolah minggu, kita sudah tahu tentang mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu ketika Yesus membuat mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, kalau kita sama-sama pelajari, apa yang menjadi persoalan di tengah perkawinan yang ada di Kana? Kalau singkat cerita, kita sudah tahu cerita ini bahwa ketika kedua mempelai akan melakukan pernikahan ini atau perkawinan di Kana ini, ceritanya mereka kehabisan anggur. Nah, saya berpikir atau mungkin sama-sama kita berpikir ketika kita mengadakan satu pesta, ketika kita kehabisan apa yang menjadi keperluan, entah bukan saja anggur, air minum ataupun makanan, sedangkan orang-orang yang akan datang begitu banyak, pasti kita, aduh ini adalah satu masalah ya dalam kehidupan kita. Tetapi lihat, ketika pernikahan ini mereka mengundang Ibu Yesus dan murid-murid, dan terlebih pasti Yesus diundang untuk hadir dalam pernikahan ini, kita lihat. Di sini kita mempelajari bahwa dalam segala sesuatu ketika kita mengundang Yesus, melibatkan Yesus. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yeremia 17 ayat 7, yaitu dalam renungan pagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi keperluan, apapun yang menjadi permasalahan kita, lihat. Sama-sama kita belajar, dikatakan bahwa bukan saja mengundang Tuhan, di sini yang kedua yaitu dia menceritakan apa yang menjadi keinginan atau keperluan, yaitu Ibu Yesus bercerita kepada Yesus bahwa air anggur habis, mereka kehabisan anggur. Dan yang ketiga yang saya pelajari di sini bahwa Ibu Maria mengatakan kepada para pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan Yesus lakukan. Nah saudara, ketiga hal ini yang sama-sama kita akan pelajari. Dalam setiap persoalan, yang pertama kita harus mengundang Yesus, melibatkan Yesus. Yang kedua, kita harus, tadi saya katakan, kita harus menceritakan persoalan kita kepada Yesus dalam apa? Dalam doa-doa kita. Ya, dalam permohonan. Dengan ucapan syukur. Kalau kita belajar sama-sama di dalam Filipi, ada banyak mungkin kekhawatiran dalam kehidupan kita, entah segala kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Tetapi dalam Filipi, saya kembali lagi sebentar. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebab itu apapun yang menjadi keperluan Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama terus berdoa kepada Tuhan dan kita menaikkan permohonan kita bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Terlebih bagaimana pernikahan atau perkawinan yang ada di Kana ketika mereka kehabisan anggur, apa yang dilakukan? Mereka, pelayan-pelayan itu mereka berbuat taat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Maka apa? Terjadi mujizat di tengah perkawinan di Kana yang ada. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus, setiap perintah firman-firman Tuhan, mari kita mau taat melakukan. Dan saat pagi hari ini saya yakin dan percaya apa yang kita akan lakukan dengan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, lebih apa yang menjadi keperluan kita, saya terlampau yakin dan percaya bahwa Allah Bapa di sorga, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Baik kebutuhan apakah? Damai sejahtera di tengah rumah tangga, sukacita dalam pekerjaan, atau apa membutuhkan kesehatan bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang terbaring sakit. Dia adalah penyedia kekuatan, kesehatan. Bahkan apalagi Dia adalah sumber-sumber kehidupan. Dia Allah yang sangat luar biasa akan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya akan percaya bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menyediakan segala keperluan Bapak Ibu Saudara. Mari kita saat ini kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan umat-umat ketebusan-Mu Tuhan, biarlah saat ini Engkau datang melawat kehidupan mereka. Kami percaya ada kekuatan, ada pertolongan, ada jalan keluar.
ada kesembuhan, bahkan ada damai, sejahtera, sukacita yang Kau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan juga yang Kau berikan bagi kehidupan kami yang sakit Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Kau akan bekerja dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dan kami percaya benih firman Allah itu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling baik, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang manis dalam Engkau Tuhan. Makasih, inilah menjadi doa sembahyang kami, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa-Mu,